Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah mengumpulkan kita untuk sholat subuh berjamaah. Dalam hadis yang sahih Nabi pernah bilang, man shallal fajr fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi, wa man shallal fajr fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullahu, wa man shalla qabla al-fajr rak'atan khairun min ad-dunya wa ma fiha. Nabi Muhammad SAW pernah berkata di dalam hadis yang sahih, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka Allah bakal jamin hidupnya sampai entar isya. Ulama mengatakan berarti kalau kita meninggalnya hari, meninggalnya husnul khotimah. Amin. Dan Nabi Muhammad juga mengatakan siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, itu seakan-akan tadi malam dia ibadah satu malam suntuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis lain Nabi juga mengatakan raka'atani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang kita sholati sebelum fajar, sunnah qabliyah fajar, itu pahalanya lebih afdal daripada dunia dan isinya. Isinya pahala dikasih ke kita. Maka alhamdulillah, ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Mudah-mudahan Allah selalu kasih taufik hidayah buat kita, agar kita sholat subuh berjamaah ini bukan di bulan puasa aja. Amin. Karena amin ini nggak kencang berarti luar puasa. Amin. Dan selawat serta salam yang lupa juga kita selalu haturkan kepada makhluk yang termulia. Tidak ada makhluk seperti beliau. Kalau cerita baik, beliau paling baik. Kalau cerita dermawan, beliau paling dermawan. Kalau cerita tampan, beliau paling tampan. Kalau cerita indah, beliau paling indah. Siapa dia? Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan gak keluar bulan suci Ramadan kecuali kita dapat malam Lailatul Qadar. Gak keluar bulan suci Ramadan mau merasa gak berasa, yang penting kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda. Jadi ini hadis luar biasa, menariknya luar biasa, indahnya luar biasa. Dan bahkan ulama mengatakan paling afdolnya kalau kita amalkannya di bulan suci Ramadan.
untuk melatih diri kita biar kesehari-harian kita bisa begitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan taufik hidayah kepada kita semua biar kita bisa ikut Nabi Muhammad SAW. Karena nanti di yaumul qiyamah kepintaran kita, keindahan yang kita punya, kekayaan, jabatan nggak bakal ada artinya sama sekali kecuali kalau orang ikut Nabi Muhammad. Kalau dia ada di barisan Rasulullah, maka dia orang yang paling beruntung hidupnya dunia maupun akhirat. Gak kenal kulit hitam Islam, gak kenal orang miskin, gak kenal orang cacat, gak kenal orang buta, gak kenal orang gembel Islam. Tapi yang dikenal bagaimana ittiba' Nabi Muhammad SAW. Cacat di dunia, kalau dia ngikut Rasulullah, dia orang yang paling sehat bugar nanti di yaumul qiyamah. Orang yang buta di dunia, kalau dia ngikutin Nabi Muhammad, nanti di yaumul qiyamah dia orang yang paling melek, paling tajam pandangannya. Orang yang seger, sehat badannya di dunia, kaya orangnya, kalau dia nggak ngikutin Nabi Muhammad SAW, dia orang yang paling buta, cacat, susah nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita nggak meninggal dunia kecuali benar kita ngikutin Rasulullah. Amin. Kecuali Nabi Muhammad sudah cinta. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasulullah SAW pernah berkata, khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya manusia di antara kita, Nabi bilang, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita kalau punya harta, kalau nggak bermanfaat kepada orang lain, percuma itu harta. Kita kalau punya kepintaran, kalau kepintaran itu nggak bermanfaat sama orang lain, percuma itu ilmu. Kita kalau punya kedudukan jabatan, kalau kedudukan jabatan tadi nggak berguna buat orang lain, maka nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sudah bilang, khairun nas, sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi, bahkan nanti di yaumul qiyamah, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan diteruskan amal Rasulullah, wa afdhalul a'mal, dan amal yang paling afdhal, amal yang paling mulia, lebih daripada sholat sunnah, lebih daripada umroh, lebih daripada amalan-amalan yang lain. Ibn Umar nanya, apa ya Rasulullah? Karena sahabat Nabi itu gak bisa dengar amal baik, dia berhutang sampai tahu. Maka Nabi Muhammad bilang, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan, kesenangan yang kau berikan kepada seorang muslim itu lebih afdal daripada semua amal yang kita tahu di muka bumi. Ada orang ngaji sehari 10 juz, ada orang bisa bantu orang, bikin dia senang, gembira, pahalanya lebih banyak kan orang yang bikin seorang muslim bahagia dan gembira. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah pernah pas lagi lebaran jalan ke masjid. Pas Rasulullah jalan ke masjid, Rasulullah melihat ada satu anak kecil nangis. Anak kecil lagi nangis. Sama Nabi Muhammad dilihat, didatangi, nah kenapa engkau menangis? Itu teman-temanmu lagi pada main tuh. Nabi Muhammad dilihat anak kecil nangis, keluarin air mata, teman-temannya lagi main. Dia bilang, saya nggak punya baju baru. Kalau mereka punya baju baru, saya nggak punya orang tua saya ikut sama Rasulullah berperang. Saya sekarang nggak punya orang tua. Maka Nabi Muhammad SAW seorang nabi, seorang pemimpin, seorang pedoman yang luar biasa. Dia langsung mengatakan, ya gulam, hei anak kecil, mau nggak kalau engkau punya
Rasulullah SAW. Langsung, mau nggak ente punya ibu Fatimah Zahra, ente punya paman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ente punya saudara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Gak taunya sahabat-sahabat Nabi nyambut Rasulullah ketemu. Ini anak baru tahu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di waktu itu Nabi langsung angkat dia jadi anak. Itu anak gembira luar biasa. Dibilang gimana enggak, saya senang ya Rasulullah, saya punya orang tua seperti Nabi Muhammad SAW. Itu kegembiraan tadi Allah gak bakal lupa. Kita kadang kalau punya tetangga susah, kita maju-maju. Kita kadang melihat orang kita kenal, sahabat, kita lagi bahagia, senang, kita lupa membahagiakan orang lain. Nabi bilang, sebaik-baiknya amal, ada orang sujud sampai jidatnya hitam, ada orang bikin senang orang lain. Kata Nabi, yang bikin senang orang lain itu lebih afdol daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Itu hebatnya Islam di situ. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, "Au taksifu bihi kurbatan." Atau misalnya ada ente punya teman lagi susah, ente punya teman lagi sulit, ente punya teman lagi sedih. Kata Nabi Muhammad, ente tutupin kesedihannya, kesusahannya, itu sebaik-baiknya amalan. Kita kalau melihat sejarah dari zaman Nabi Muhammad, sahabat Nabi, tabi'in, bahkan ulama-ulama kita yang kita kenal dulu, Habib Ali Buku, Habib Abdullah Syekh Abdullah Syafi'i, mu'allim kita yang ada di Jakarta dan yang di luar Jakarta, yang membuat mereka tuh luar biasa di mana-mana. Apakah karena ilmunya aja? Bukan. Kalau ilmu siapa aja bisa ngapalin. Tapi ternyata mereka nggak bisa melihat orang lagi sedih, lagi susah. Mereka cari jalan gimana caranya nih orang biar bisa senang, biar kesedihannya biar bisa ditutup. Allah di dalam Al-Quran itu puji sahabat sama Rasulullah. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasah. Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, Allah puji mereka itu selalu bikin orang lain tuh enggak ada sedihnya sama sekali. Bikin orang lain tuh tenang. Bahkan Nabi pernah katakan, basyiru wa la tu'assiru. Kasih kabar gembira sama orang yang sedih, ente bikin dia senang, tutupin kesedihannya, kata Rasulullah. Rasulullah nggak bisa melihat ada satu umatnya menangis. Bayangin, sahabat Nabi nggak bisa melihat umatnya, sahabat-sahabat yang lain itu lagi bersedih, ditutupin kesedihan mereka. Padahal di waktu yang bersamaan mereka butuh. Ada satu tabi'in pernah kedatangan tamu. Kalau kita kan kedatangan tamu, pura-pura kagak ada di rumah, ya. Ini kalau orang cerita kita nih, kalau cerita sahabat Nabi, cerita tabi'in, ada tabi'in kedatangan tamu. Dia tanya sama istrinya, "Mah, ada makanan nggak di rumah?" Dia bilang, "Ada Pak, tapi makanannya cukup buat saya, buat engkau, buat anak kita. Kalau kita sediain buat tamu, malam ini kita nggak makan." Ini istri jalan dulu nih, ya, ngomongnya lagi. Maka si suami bilang apa? Gak apa-apa kita nggak makan. Lebih baik kita mati kelaparan, tapi kita kagak mau jamu tamu. Gak apa-apa, keluarin aja itu maksudnya. Lah gimana masa tamu doang yang makan, kita kagak makan, nanti tamu bakal bilang apa ya? Kata dia gampang, dulu belum ada lampu, masih ada terus itu petromak. Dia bilang nanti itunya apinya saya matiin nanti pura-pura gas, kita habis minyaknya. Oh begitu Pak, ya udah anaknya dikeluarin, suruh duduk sama tamu, dia duduk sama tamu. Ini tamunya kelaparan. Duduk mereka di situ,
dikasih makan, pada saat makanan mau dikeluarin, pura-pura apinya dimatiin, piring dikeluarin, makanan keluar, tamu dipersilahkan makan. Maaf, kita nggak punya api gitu. Ya udah, anak dan si bapak tadi pura-pura ikut makan, piring bunyi-bunyi centeng. Tamu pikir lagi makan. Ya, ini adanya zaman dulu dong, kita dengerin aja. Ya, kalau sekarang boro-boro melihat orang sedih, masa bodoh, yang penting saya senang. Sahabat tabi'in nggak begitu. Sampai makanan udah selesai, itu piring diangkat semuanya, dinyalain lagi Pak. Itu istrinya nangis dan suami semangat. Tapi mereka diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat amalan yang besar yang gak bakal Allah lupakan. Bahkan Nabi mengatakan, apabila ada seseorang yang dia bisa menutupin kesedihan orang lain, maka Allah bakal tutupin kesedihannya di dunia dan kesedihannya di akhirat nanti. Kita kalau di akhirat nggak tahu masuk surga apa enggak, dosa banyak, betul. Tapi Allah bisa gampang masukin kita ke surga pada saat kita melihat ada sahabat kita, keluarga, sanak famili yang lagi kita sedih, kita kasih mereka kebahagiaan. Dan di hadis yang seterusnya Nabi mengatakan, "Au tatrudu an hujuan." Kata Nabi, tutupin kelaparan dia. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah nangis. Kapan dia nangis? Sayyidina Umar sampai nggak kenal dia. Beraninya luar biasa. Gak ada yang berani sama Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat jasadnya Nabi Muhammad wafat, ada jasadnya masih ada. Sayyidina Umar nangisnya luar biasa. Sahabat yang lain nanya, "Ya Umar, ente kan sedihnya sampai begini." Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? "Wallah, saya bersumpah, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, saya nggak pernah tahu hadis idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'ah. Kalau engkau bikin makanan yang Umar, banyakin makanannya, kuahnya." Saya nggak ngerti maksudnya apa ya Rasulullah. Maka Nabi terangin, kasih makan tetangga lu ya Umar. Kalau ada orang lewat kelaparan, lu kasih makan. Di dalam hadis lain Rasulullah bilang begini, luqmatun fi batni ja'i' afdalu min bina alf jami'. Satu suapan yang kita berikan kepada orang yang lapar, itu pahalanya lebih afdol daripada kita membangun 1000 masjid jami'. Bayangin itu Islam sampai begitu. Orang bangun masjid atau bahannya yang sholat lihat begini banyak. Kira-kira yang ikut ambil bangun di masjid pahalanya banyak. Ini satu masjid, orang sholat di sini, orang puasa di sini, orang iktikaf di sini, orang berzikir di sini, orang menuntut ilmu di sini, orang sujud di sini, orang baca Quran di sini, ada khutbah Jumat di sini, ada taklim ustaz, berapa puluh ustaz, kiai, habaib masuk di sini. Pahalanya kayak apa tuh yang mau masjid? Kata Nabi, ada pahala lebih afdol dari itu, 1000 lagi lubang masjid. Ada pahala lebih afdol dari itu. Apa? Ngasih satu suap kepada orang yang membutuhkan. Lihat Islam. Bahkan diceritakan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, pada saat dia pembangunan Ka'bah, setiap rukun Ka'bah Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat. Rukun kedua sholat 1000 rakaat. Rukun ketiga sholat 1000 rakaat. Rukun keempat sholat 1000 rakaat Nabi Ibrahim. Habis itu dia bersyukur sama Allah, ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan aku kekuatan seperti ini. Allah jawab, apa kata Allah?
ya Ibrahim, luqmatun fi batni jami'in afdhalu min dzalika kulli. Wahai Ibrahim, satu suapan yang kau berikan kepada orang yang kelaparan, pahalanya lebih afdol daripada apa yang kau sudah kerjakan tadi semuanya. Bayangin bangun Ka'bah sampai detik ini, kira-kira pahala Nabi Ibrahim besar. Allah bilang ada pahala lebih besar dari bangun Ka'bah. Ada pahala lebih afdol daripada kita sholat ribuan rakaat. Kita maaf kalau ditanya pernah nggak kita sholat 1000 rakaat? Pernah. Mungkin maaf nih, mimpi aja agak. Mimpi sholat 1000 rakaat pernah nggak? Mimpi sholat duha aja udah bagus banget. Sholat duha udah bagus banget mimpi sholat duha. Ini mimpi saya. Tapi Allah kasih ada pahala lebih afdol dari itu semua. Ini jangan main. Pahalanya lebih afdol daripada itu. Apa? Satu suapan yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Guru kita pernah cerita. Dulu ada satu anak muda kelaparan di padang pasir. Lapar dia berusaha jalan sampai dia jalannya tuh pakai kakinya saking lemesnya, dia lapar dan haus. Dia jalan sampai dia berjalan merangkak di padang pasir yang begitu terik, begitu panas, nggak ada makanan, nggak ada rumah. Dia bingung kemana dia jalan. Alhamdulillah ada rumah. Sampai depan rumahnya dia terjatuh, dia ketok rumah. Assalamualaikum, keluar anak Sohibul Bait, masih kecil. Keluar, dibilang ada apa? Dibilang saya kelaparan. Oh begitu. Ya udah tunggu, izin sama orang tuanya, kata orang tuanya kasih dia segelas susu. Dikeluarin segelas susu, diminum sama nyana. Setelah diminum dia segar lagi, dia berdiri, dia berterima kasih, dia jalan. 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun berjalannya waktu, subhanallah, Sohibul Bait tadi akhirnya sakit keras. Dia sakit parah, ibunya sakit parah. Anaknya bingung, dibilang udah harus dibawa ke kota, dimasukin ke rumah sakit. Ternyata biaya operasinya mahal. Mau tidak mau katanya kita operasi. Setelah operasi selesai, anak bingung. Ini bayarnya gimana? Dia jalan ke kasir sebalik ketakutan. Wah, saya mau bayar ini. Subhanallah, bilnya dikeluarin. Benar harganya mahal, tapi di bawahnya udah tertulis sudah terbayar bilnya. Dia nangis, ya Allah, yang bayar siapa ini? Ternyata di bawahnya lagi tertulis dafa'ahu kubhalin, sudah terbayarkan dengan segelas air susu. Dia baru ingat, ya Allah, ini padahal puluhan tahun yang lalu saya pernah ngasih orang 1 gelas susu, saya ikhlas ngasih. Ada orang kelaparan saya kasih. Gak lama kemudian ternyata anak muda yang kelaparan tadi ternyata yang punya rumah sakit. Dia ingat sama tuh anak. Pertanyaannya, yang membuat anak tadi masih kecil masih ingat sama orang yang dia kasih susu, dan orang yang kelaparan tadi masih ingat sama orang tua dan anak kecil tadi yang pernah nolong dia. Kira-kira yang kasih ingat siapa? Allah. Mungkin kalau kita 10 tahun, 15 tahun yang lalu ada yang ngasih kita es, ingat gak sama? Insya Allah gak bakal ingat ngasih kolak yang kemarin kita lupa. Yang kemarin dia ngasih kita kolak kita lupa. Ini 10 tahun lebih. Dia bisa ingat, ini dulu pernah nolong saya. Ternyata yang bikin dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah ragu. Apapun yang kita keluarkan buat orang lain, Allah pasti gantiin. Dan kalau Allah gantiin, gak mungkin sedikit. Kita keluarin misalnya 5.000, insya Allah gak mungkin ganti 5.000, gak mungkin. Pasti dilipat gandakan sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi juga mengatakan di hadis yang sama tadi, au taqdi anhu dainan. Kalau ada sahabat, keluarga, sanak famili punya utang, kata Nabi,
ente, sahabat ente, pahalanya lebih afdol daripada semua ibadah yang ada di muka bumi. Nabi pernah didatangi satu sahabat, ya Rasulullah, saya punya utang sama orang saya nggak bisa bayar. Saya pinjam duit dong atau barang deh yang bisa saya jual. Nabi Muhammad nanya sama Sayyidina Anas, ya Anas, ada apa di rumah kita? Kata Sayyidina Anas, walam yajid fi baiti Rasulillah syai'. Di rumah Nabi nggak ada apa-apa bayarnya. Nabi nggak punya apa-apa Rasulullah, karena menunjukkan bahwa dunia sama isinya nggak ada artinya di sisi Allah. Seandainya dunia dan isinya ada artinya di sisi Allah, maka orang yang paling kaya harusnya siapa? Rasulullah. Harusnya rumahnya megah, 5 hektar rumahnya Nabi. Kemana-mana naik pesawat. Tapi kenyataannya kita kalau melihat gambarnya rumahnya Nabi kecil. Di riwayat dibilang Nabi Muhammad tuh saking sempitnya rumahnya, kamarnya. Nabi kalau sholat tahajud mau sujudnya aja harus geser dulu kaki istrinya, baru bisa sujud. Kalau gitu perlu gitu kan? Itu masya Allah di rumah itu udah ada musolahnya, kamarnya gede, sholat tidak pernah. Sholat tidak pernah. Nah, Nabi Muhammad kedatangan sahabat minta sesuatu di rumah utang. Nabi nggak punya, nggak Nabi terus bilang kagak punya, enggak, kata Nabi apa? Ente pergi ke rumah si fulan, ente pinjam duitnya, bilang yang ganti nanti Nabi Muhammad SAW. Bayangin, Nabi tetap mikirin umat. Nabi itu nggak bisa melihat orang utang, nggak bisa melihat orang susah, nggak bisa melihat orang sedih, nggak bisa melihat orang nggak punya. Nabi Muhammad nggak apa-apa susah, yang penting umatnya selamat di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi tutup hadisnya dengan mengatakan, wali an amsyah ma'a akhiri fi hajatin khairun indallahi min an a'takifa fi masjid hadza syahr. Kata Nabi, kalau saya ada sahabat saya butuh hajat sama saya, hajat itu misalnya begini, ada orang mau pindah rumah, teman kita minta dibantuin, kita bantuin angkat bahannya. Dia minta hajat sesuatu, kita selesaikan hajatnya. Kata Nabi Muhammad, itu sesuatu yang lebih saya senangi daripada saya iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan lamanya. Masjid Nabawi itu yang pernah umroh, yang belum kita doain cepat umroh. Amin. Itu masjid Nabi pernah bilang, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, yaitu masjidnya Nabi, itu merupakan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa sahabat udah sholat di situ? Berapa wali Allah udah sholat di situ? Bahkan ulama mengatakan siapa orang yang nyampe Rawdatul Jannah, insya Allah dia bakal sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu fikih aja dibahas. Kalau ada orang bilang sama istrinya, kalau lu kagak masuk surga selama 1 bulan, lu bakal gue ceraiin. Nah, ini gimana selama 1 bulan? Orang kalau masuk surga harus gimana dulu? Harus mati kan? Kata ulama, nggak perlu mati, suruh berangkat ke Madinah, suruh masuk ke Rawdah. Karena Allah yang ucap itu langsung Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin Nabi Muhammad bohong. Itu merupakan taman surga. Nabi bilang ada pahala lebih afdal daripada ente i'tikaf di masjid saya selama 1 bulan namanya. Apa ya Rasulullah? Kalau saya punya sahabat punya hajat, saya lebih baik ke dia. Saya selesaiin hajatnya, maka hajat-hajat kita bakal dipermudah sama Allah. Bahkan Nabi bilang, wallahu ala amril abdi maka al-abdu ala auni akhi. Allah akan selalu membantu kita tanpa kita minta. Kapan? Pada saat kita sibukkan kehidupan kita untuk membantu orang lain. Maka di hadis, kenapa saya bilang menarik? Ada orang sholat sunnah, ada
pahala lebih afdal dari itu. Ada orang iktikaf di masjid Nabi, ada pahala lebih afdal dari itu. Ada orang bangun masjid, ada pahala lebih afdal dari itu. Ternyata Rasulullah SAW menginginkan tidak ada kesedihan di antara umatnya Nabi, tidak ada kesusahan di antara umatnya Nabi. Jangan kita cuma sibuk misalnya bangun masjid, rajin ke masjid, sibuk puasa, tapi ada umatnya Nabi yang sedang menangis, ada umatnya Nabi misalnya yang sedang kesusahan, ada umatnya Nabi misalnya kita bisa makan enak, dia nggak makan enak. Saya wanti-wanti, saya punya murid, jangan suka masang status makanan yang enak-enak. Bukan saya larang, bukan. Kesian teman-teman ente yang ada di HP, yang melihat status ente, dia pengen makan makanan yang ente makan, tapi dia nggak bisa makan seumur hidupnya. Dia pengen makanan, dia pengen mencicipi makanan yang ente makan, apalagi itu pegaya, dia bilang nikmat banget. Kesian. Bahkan ulama fikih bilang apa? Makan kalau makannya depan orang tuh bisa makruh hukumnya. Kapan? Pada saat kita makan dan nawarin orang lain. Nah, lo kalau mau makan sendiri lebih baik gimana? Diem-diem lo kalau mungkin-mungkin pergi. Ya, udah makan di rumahnya bukan. Jangan bikin status. Ini bikin tunggal karena kalau di depan sore banyak banget tuh cendol, ya. Udah diputer-puter lalu gitu tuh. Kesian, ya. Banyak orang yang mau makan makanan enak, tapi dia nggak bisa makan makanan tersebut. Rasulullah selalu jaga perasaan orang lain. Maka mudah-mudahan bulan puasa ini adalah bulan puasa yang berkesan buat kita. Tahun-tahun kemarin mungkin ada teman kita, sahabat kita yang masih duduk sama kita, sekarang udah nggak ada. Kata Imam Ghazali, bisa jadi ini 1 jam lagi merupakan nyawa kita. Allah bisa cabut. Jangan 1 jam kata Imam Ghazali, bisa jadi napas terakhir yang sekarang kita tarik, nggak balik lagi. Bisa nggak? Kalau Allah mau. Tapi mudah-mudahan kita tinggal di husnul khotimah. Dari sisa umur hidup kita bisa membantu orang lain, bahagiakan orang lain, terbuat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Telah kita meninggalnya husnul khotimah, telah kita berjumpa Nabi Muhammad SAW, dan kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, ya Allah tingkatkan derajatnya, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan semua yang hadir ataupun yang tidak hadir mudah-mudahan selalu diberikan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah makin bikin kita semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam ibadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma rabbana zidna ilmana waj'alna fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan